Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali pemirsa dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan mengupas materi seputar keutamaan Al-Quran di dalam hadis Rasulullah SAW. Kita mulakan pertemuan hari ini dengan membacakan ayat Al-Quran terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam kajian yang penuh berkah, penuh rahmah. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita sampai akhir hayat. Semoga kita akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga dapat istiqomah berada di jalan kebaikan-kebaikan. Salam dan sholawat kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi faqbalu maqdubatahu mastata'tum. Inna hadzal Qur'ana hablullahi wan nurul mubina wa syafa'un nafi'u ismatun liman tamassaka bih wa najatun liman ittaba'ahu la yazighu fayusta'tabu wa la ya'wajju fayuqawamu wa la tanqadi ajaibuhu wa la yahluqu min kathrati raddi utluhu fa innallaha ya'jurukum ala tilawatihi kulla harfin asyara hasanatin amma inni la aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alifun walamun wa mim. Artinya, Al-Quran ini adalah jamuan Allah, maka terimalah jamuan itu semampu kamu. Al-Quran ini tali Allah, cahaya penjelas, obat yang bermanfaat, yang menjaga bagi siapa berpegang teguh dengannya. Keselamatan bagi yang mengikutinya, tidak akan tergelincir karena akan diluruskan, tidak akan bengkok sehingga ditegakkan, tidak akan pernah habis keajaiban-ajaibannya, dan dia tidak membuat banyak penolakan atau bantahan. Maka bacalah ia karena Allah akan memberi pahala kepadamu lantaran membacanya. Setiap huruf 10 pahala. Adapun saya tidak mengatakan kepadamu alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif, lam, dan mim 3 huruf. Di hadis yang lain lagi Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Alaika bitilawatil Qur'ani fa innahu nurun laka fil ardi wa dhuhrun laka fis sama. Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia, Al-Quran, adalah cahaya bagimu di bumi dan simpanan bagimu di langit. Di hadis yang lain lagi Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil baroroh walladhi yakhra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Artinya, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya sejajar dengan para malaikat yang mulia dan baik. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa berat,
maka ia mendapat 2 pahala. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatan mudha'afatan wa man talaha kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa yang mendengarkan ayat dalam kitabullah, maka dicatat baginya kebaikan yang berlipat ganda. Dan barang siapa yang membacanya, maka ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Lam yafqah man qara'al Qur'ana fi aqalla min thalathin. Artinya, belum dikatakan telah memahami Al-Quran orang yang menghatamkan kurang dari 3 hari. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'anil ladzi idza sam'atumuhu yaqra'u hasibatumuhu yahsyallahu. Artinya, yang termasuk sebagus-bagusnya suara adalah dengan membaca Al-Quran yang apabila kamu mendengarkannya, ia membacanya, kamu akan menduga ia takut kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadisnya yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil huribi. Artinya, sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak terdapat sebagian ayat daripada Al-Quran bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Di dalam hadisnya yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi wa aswatiha wa iyakum wa luhuna ahlil fisqi wal kabairi fa innahu sayaji'u aqwamun min ba'di yurajji'unal Qur'ana tarji'al ghina'i warrahbaniyati wan nauhi la yujawizu hanajirahum faftunatun qulubuhum wa qulubu man yu'jibuhum sya'nuhum. Artinya, bacalah Al-Quran sesuai dengan cara dan suara orang-orang Arab, dan jauhilah olehmu cara baca orang-orang fasik dan berdosa besar. Maka sesungguhnya akan datang beberapa kaum setelahku melakukan Al-Quran seperti nyanyian dan robbaniyah atau membaca tanpa tadabur dan nyanyian. Suara mereka tidak dapat melewati tenggorokan mereka, tidak dapat meresap ke dalam hati. Hati mereka dan orang-orang simpati kepada mereka telah terfitnah, keluar dari jalan yang lurus. Di hadis yang lain lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah bersabda lagi di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, Man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati aqtaituhu afdalah ma'u'tiyas sa'ilina wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Artinya, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta, dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam yang selainnya, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi di dalam hadisnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indahu. Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka ketentraman, diliputi dengan rahmat, dinaungi oleh malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluknya. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu asyaddu udunan illa rojuli hasani soiti bil qur'ani min sahibil qainati ila qainati. Artinya, sesungguhnya Allah lebih bersemangat mendengarkan seorang laki-laki yang bagus bacaan Al-Qur'annya melebihi semangat seseorang yang cinta nyanyian ketika mendengarkan nyanyiannya. Hanya demikianlah kajian kita pada hari ini seputar tentang keutamaan Al-Quran. Semoga kita bisa dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam hidup kita yang dapat menenteramkan dan mendamaikan hati kita. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.